Hai Sobat Simfoni, kembali lagi di podcast Ngomel bersama aku Hana. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari SMA Negeri 1 Sumberlawang dengan Ibu Suranti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Dan juga dari Mbak Kesya, kelas 12 ya Mbak ya? Kelas 11. Oh kelas 11. Iya. Oke, selamat siang Mbak. Selamat siang. Nah Sobat Simfoni, hari ini kita akan membahas banyak hal-hal mengenai Hasta Laku dan juga SMA Negeri 1 Sumberlawang yang juga sebagai sekolah Adi Pangastuti nih. Nah, tapi sebelum masuk ke topik pembahasannya, aku mau tanya dulu nih, menurut Ibu dan juga menurut Mbak Kesya, apa sih Hasta Laku itu? Menurut pendapat kalian, mungkin bisa dari Ibu dulu. Oke, terima kasih Mbak Ana. Jadi Hasta Laku itu 8 perilaku ya. Kalau kami menyebutnya di sekolah itu triji lepat Mbak. Oh, triji lepat. Jadi ada guyub rukun, gotong royong, kerapiak semana, lembah mana, ngoten niku nggih. Nah, itu perilaku yang sebenarnya pada zaman kita dulu ya, waktu kecil saya itu sudah terinternalisasi pada anak-anak. Tapi untuk zaman sekarang itu perlu sosialisasikan lagi, perlu dibudayakan lagi, perlu ditanamkan, karena ini semacam karakter yang pada masa kita dulu memang sangat bagus, dan ini kalau diterapkan untuk zaman sekarang sangat relate gitu. Relate banget dengan anak muda saat Iya, ini gitu ya Ibu. Iya. Kalau dari Mbak Kesya? Kalau menurut saya Hasta Laku itu kan sebuah kosakata yang baru-baru saya kenal beberapa bulan yang lalu ya, semenjak program Adi Pangastuti ini sampai ke sekolah saya. Hasta Laku kan hasta 8 ya. Laku itu perilaku, jadi 8 perilaku yang di dalamnya ada nilai-nilai kebudayaan Jawa. Saya ibaratkan Hasta Laku adalah sebuah bekal yang dimana isinya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi 8 kesempurnaan. 8 kesempurnaan untuk bekal kita, untuk berkehidupan yang baik, bermasyarakat yang baik, kontrol sosial, tanpa menghilangkan karakteristik kita sebagai orang Jawa sendiri. Berarti kalau dari Gen Z, Kak Kesya sekarang, dari perwakilan Gen Z itu tuh emang Hasta Laku tuh masih relate banget ya kalau buat diterapin di Gen Z saat ini. Apalagi kan kalau misalnya di Gen Z itu sekarang teknologi ya Ibu ya. Jadi mereka yang mungkin penilaian Hasta Laku penerapannya itu bisa mungkin diterapkan dalam bermedia sosial begitu, atau dalam kehidupan sehari di sekolah juga gitu ya Ibu ya. Iya. Kalau di sekolah kami untuk Hasta Laku itu gini Mbak, kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru, bersosialisasi dengan teman-teman, itu langsung kita implementasikan baik dalam pembelajaran ataupun tidak gitu. Jadi menurut saya implementasi Hasta Laku itu bisa diterapkan di sekolah, di keluarga, atau dalam lingkup masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi memang sudah ditanamkan kepada setiap muridnya untuk menerapkan itu, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di masyarakat, di keluarganya gitu ya. Iya Mbak, jadi kalau menurut saya ya, Hasta Laku itu bisa diterapkan dimanapun. Jadi tidak kita hanya sebatas obor belara itu enggak, tapi memang harus terinternalisasi pada diri siswa. Supaya apa? Nanti kalau dia terjun ke dalam masyarakat itu memiliki karakter yang tidak memalukan ya. Misalnya kayak kita harus sopan santun, punya unggah-ungguh, punya rasa tepo seliro, dan itu memang saat-saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan untuk mereka, karena kalau kita lihat perkembangan para generasi Gen Z itu mereka mungkin paham IT, mungkin gadgetnya sudah melebihi para orang tua seperti kita ya. Tapi yang perlu ditanamkan adalah bagaimana dia menerapkan karakter atau perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau misalnya kita anak-anak itu sudah tertarik dengan teknologi, maka kita implementasinya juga mengikuti perkembangan zamannya itu, disesuaikan dengan minat bakatnya mereka, supaya Hasta Laku itu tidak hanya sekedar slogan, tapi juga
bisa untuk pedoman mereka dalam bermasyarakat. Berarti seperti yang disampaikan Mbak Kesha tadi ya Ibu, sebagai bekalnya mereka sendiri. Iya. Jadi bisa sebagai kayak seperti panduan mungkin ya Ibu. Iya. Kalau mereka bermedia sosial itu juga bisa kita terapin dari nilai-nilai hasta laku tadi dalam berselancar di media sosial atau dengan teman-temannya begitu ya. Iya betul Mbak, misalnya ya kita anak-anak suka TikTok ya. Oh misalnya. iya, lagi tren Nah, banget. Nah di situ ada komen-komen para netizen yang kadang nggak punya unggah-ungguh begitu toh Mbak, asal Iya, netizen kalau ngetik asal aja Ibu ya. gitu kan, nggak tahu itu tulisannya itu akan berdampak pada jiwa seseorang kan enggak, tapi dengan adanya hasta laku ini anak-anak itu dikenalkan bagaimana bijak dalam bermedsos begitu, bagaimana menulis di medsos itu yang sopan, yang tidak menyakiti orang lain itu. Saya kira itu Mbak untuk. Kalau dari Mbak Kesha nih, yang tadi disampaikan Ibu Suranti kan banyak nih yang Gen Z tuh biasanya komen-komen nih di media sosial. Mereka yang asal ketik terus bikin sakit hati, terus dan sekarang juga dampaknya banyak kejadian bunuh diri ya Ibu. Iya, Mbak. Mereka depresi dari Kayak komen-komen, dibully gitu kan. iya, serasa dibully padahal dari handphone aja gitu. Iya. Sekarang pembulian tuh. Gimana nih menurut tanggapannya Mbak Kesha untuk sekarang ini? Apa ada dari teman-temannya Mbak Kesha sendiri yang mungkin mereka dari pandangannya Mbak Kesha tuh belum menerapkan hasta laku nih dalam kehidupannya, mereka masih asal komen di media sosial atau gimana nih? Jujur banyak ya yang seperti itu. Maka dari itu kita perlu hasta laku, khususnya Gen Z seperti kita yang taunya cuma gadget, karena sekarang apa-apa kan gampang ya. Iya. Tinggal bertatap muka bisa lewat gadget, main bareng bisa lewat gadget, terus berkomunikasi bisa lewat gadget. Jadi mereka nggak tahu bersosialisasi di masyarakat itu bagaimana. Mereka nggak tahu bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua. Mereka nggak tahu bagaimana ngomong sama yang lebih tua, hingga mereka lupa, oh aku harusnya gini, atau mungkin nggak tahu kalau harusnya seperti itu. Seperti misal kalau ada orang tua kita harus jalan membongkok seperti itu. Dan ya hasta laku memang sangat relate dan sangat amat penting dalam kehidupan kita, dan kita perlu hasta laku untuk membentengi diri kita dari bahaya-bahaya Negatif medsos. ya. Iya. Cuman sekarang banyak Iya. banget sih negatifnya kalau dari media sosial selain dampak positifnya tadi ya Mbak. Iya. Ya? Nah tadi kan ada 8 nih nilai-nilai hasta laku tadi Ibu sebutnya, mohon maaf tadi Bu. 3G lepat. Oh, 3G lepat. Nah, dari 3G lepat tadi apa ada salah satu atau dua mungkin yang menurut Mbak Kesha nih menarik banget, kayak favorit banget nih dari 8 nilai hasta laku tadi? Yang favorit ya, yang menarik, saya condong ke tepos liro dan andap asor. Tepos liro itu kan kayak ngajeni ya bahasa Jawanya, menghormati sesama, menghargai. Kadang ya di sosmed itu sering sekali mengutarakan komentar yang asal ceplos-ceplos aja, nggak mikirin ketikannya akan berbahaya apa, seperti yang Bu Ranti jabarkan tadi. Walaupun terlihat bagi kita biasa aja, tapi mungkin bagi orang lain itu bisa berdampak yang sangat parah. Dan yang andap asor saya cenderung suka karena memang andap asor itu sesuatu yang makin kesini makin ditinggalkan. Maka dari itu saya tertarik untuk kembali melestarikan andap asor itu, karena kayak unggah-ungguh biasanya kayak ya jalan membongkok tadi, terus nyapa guru, orang yang lebih tua, seperti itu. Karena mungkin sekarang dari Gen Z mereka kebanyakan dari handphone ya, individualisnya Iya. sendiri, jadi kayak bersosialisasi dengan orang lain juga, karena kemarin sempat kita COVID ya Bu ya. Iya. Jadi tambah semakin kesini semakin ada pasarnya kurang, Iya. terus lironya Iya. memahami. Lalu kayak biasanya Gen Z itu menganggap bahwa membongkok di tempat orang yang lebih tua itu kayak apa banget gitu. Sebagian besar mereka menganggap seperti itu dan udah kayak nggak zamannya gitu. Maka dari itu ya kita berusaha buat lebih mengembangkan lagi, mengenalkan lagi ke mereka adabnya gimana sih kalau sama orang yang lebih tua. Padahal kalau kita menunduk di depan orang yang lebih tua itu kan bukan merendahkan harga diri ya, Iya. tapi sebagai rasa hormat kita bilang permisi lewat gitu, sebagai sebenarnya nilai budaya Jawa yang
pantas sekali untuk dilestarikan. Iya. Tapi sampai saat ini pun sudah banyak dilupakan ya. Seperti salim tangan mungkin juga ya Ibu ya. Iya. Saat ini juga saya juga lihat anak-anak yang mungkin sekarang itu kalau pamit ya langsung aja berangkat, udah Iya. ya dari jauh mungkin Ibu teriak berangkat, nggak salim, nggak apa, udah lewat langsung lewat gitu ya Bu. Banyak banget yang mereka tuh malah menganggap nilai-nilai yang dulu itu jadi kuno, Iya, atau bener. mereka kayak kalau mengikuti nilai-nilai lama itu kayak aku kuno banget nih, nggak Iya, ngikutin bener. perkembangan zaman, itu kayak merasa tertinggal, padahal itu keren banget. Iya. Salah satu bentuk sopan santun untuk menerapkannya di zaman sekarang itu malah buat mereka keren menurut saya. Nah lanjut nih, dari SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Sumberlawang itu kan saat ini merupakan salah satu sekolah Adi Pangasuti. Nah Iya. sekolah Adi Pangasuti itu kan ada beberapa ya dari Solo Bersimfoni itu. Nah saya mau tanya nih Ibu, apa sih program yang membedakan dari SMA Negeri 1 Sumberlawang ini dengan sekolah-sekolah lain? Apakah ada seperti ekstrakurikulernya yang dari SMA Negeri 1 Sumberlawang ini ada, di sekolah lain nggak ada? Atau program-program lain, atau nilai-nilai yang seperti hastalaku ini yang diterapkan, yang tidak diterapkan di sekolah lain? Oke, Mbak. Jadi SMA Sumberlawang itu punya keunikan ya Mbak. Jadi kalau dibandingkan sekolah lain, kita misalnya punya program sekolah KKU, Mbak. KKU Sekolah itu, KKU. iya, kelas khusus olahraga. Nah di situ kita menampung anak-anak yang berbakat di bidang olahraga dan para atlet. Misalnya anak-anak yang atlet itu kalau sekolah di sekolah reguler itu mungkin bapak ibu gurunya kayak nggak bisa terima gitu kan. Oh, iya. Karena mereka itu banyak yang latihan, kemudian tanding kemana-mana. Sibuk ya Ibu? Kalau suruh sekolah di reguler seperti anak-anak yang lain itu kan nggak bisa. Nah, kita juga menampung anak-anak seperti itu, Mbak. Nah, pembelajarannya memang dengan secara online ya. Untuk misalnya atlet-atlet itu kita memberikan pelayanan secara online. Tapi dari mereka itu bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang banyak, gitu kan. Anak-anak itu paling nggak itu seminggu sekali kita itu mendapatkan prestasi-prestasi anak, ada piagam macam-macam itu dari anak-anak KKU itu banyak Mbak. Setiap hari Senin ya. Iya. Setiap hari Senin itu bahkan mereka itu menyerahkan prestasi-prestasinya ke sekolah gitu. Kemudian keunikan yang berikutnya itu masih KKU ya Mbak. KKU itu di Kabupaten Sragen hanya SMA Sumberlawang. Jadi di sekolah lain baik negeri ataupun swasta yang SMA itu nggak ada, kecuali SMA Sumberlawang. Jadi ini mengapa kita punya ciri khususnya. Gitu. Kemudian yang kedua kita punya program misalnya sekolah ramah anak, sekolah anti bullying, itu mungkin sama dengan sekolah-sekolah lain yang menerima program itu ya Mbak. Kemudian ada sekolah Adi Pangastuti, ini program yang kita terima akhir-akhir ini, sekolah Adi Pangastuti. Keunikan lain yang tidak dimiliki oleh sekolah lain di SMA Kabupaten Sragen ya Mbak, sekolah kami itu punya ekstrakurikuler karawitan. Oh, karena Nah di karawitan itu kita bisa menanamkan hastalakunya. Meskipun kita hastalaku itu juga diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler lain, misalnya pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra yang lain itu masih bisa kita terapkan di hastalaku. Dalam pembelajaran intrakurikuler pun juga bisa. Dalam pembelajaran kokurikuler seperti P5 itu juga relate dengan hastalaku. Nah, tadi terkait dengan karawitan Mbak. Di karawitan itu ada olah rasa, olah pikir, begitu ya. Nah, olah rasanya itu kan untuk menabuh suatu gamelan itu kan perlu harmonisasi ya. Dan tidak harus saling mendahului kan. Kalau kita nabuh gamelan dengan saling mendahului kan tidak akan tercipta harmonisasi suara yang bagus kan. Nah, itulah ada hastalaku yang bisa diterapkan di situ. Ada misalnya pangerten, teko seliro dan sebagainya, itu bisa masuk di situ. Dan alhamdulillah untuk ekstrakurikuler karawitan kemarin, baru minggu kemarin hari
Senin itu kita menyerahkan anak-anak menyerahkan prestasinya sebagai juara 3 Olimpiade Pariwisata Nasional bidang karawitan gitu. Itu arahnya ke situ Mbak. Jadi kita itu program-program sekolah itu arahannya tidak hanya sekedar menjalankan program, enggak. Seperti program sekolah di Pangastuti ya Mbak. Kita tuh tidak hanya sekedar oh ini program selesai sudah, enggak. Cuma asal dijalankan gitu. Dijalankan enggak. Tapi kami enggak. Kami dari sekolah itu berkomitmen bagaimana program itu bisa menginternalisasi anak, bisa membudaya pada anak dan nantinya bisa digunakan oleh anak itu dimanapun dia berada. Gitu, Mbak. Berarti untuk yang tadi untuk olahraga itu dari Sumber Lawang sendiri itu mendukung ya Ibu ya. Jadi mereka bisa berprestasi di akademik, di non akademik, karena sekarang kan juga banyak ya Ibu ya. Saya juga waktu SMA itu melihat teman-teman saya yang mungkin kurang di akademik, padahal mereka itu keren banget di non akademiknya. Kayak mereka di bidang olahraga, bidang seni itu pinter banget, cuman karena sekolah kurang mendukung jadi merasanya kayak aduh ini kan bodoh banget nih. Iya, padahal nggak semua bakat anak itu di bidang yang sama ya Ibu. Jadi kalau di Sumber Lawang sendiri memang mendukung semua bagiannya itu ya Ibu. Mereka benar-benar membantu. Kalau dari Mbak Keisha sendiri mungkin ada dari satu kelas gitu temennya yang atlet gitu? Ada tapi dia atlet futsal. Oh, atlet futsal. Iya. Itu dia berarti juga kalau di kelas gitu kan dia fokusnya untuk latihan. Nah, tapi apa dia tetap bisa mengikuti pelajarannya atau mungkin karena serius latihan ya. Jadi dia tipe orang yang condong di non akademik tapi di akademiknya agak kurang atau gimana Mbak? Tapi dia jujur akademiknya dia bisa mengejar, tapi non akademik juga dia mampu. Oh, jadi seimbang gitu ya Mbak? Iya, seimbang antara futsalnya sama akademiknya, bisa mampu menyeimbangi. Berarti dari sekolah udah cukup sangat memfasilitasi ya Ibu untuk anak-anak yang non akademik mereka agar bisa tetap mengikuti pelajarannya. Jadi mereka hobinya jalan, minat bakatnya jalan, tapi akademiknya juga jalan, dan orang tuanya pun juga jadinya senang, bangga nih anak aku punya prestasi begitu ya Ibu. Dan untuk misalnya ya anak-anak yang suka olahraga ya Mbak, itu dari sekolah sangat mensupport. Misalnya hari ini saja ini anak-anak basket itu masuk semifinal di Liga Basket Solo malah. Oh, Liga Solo Ibu? Iya, Liga Solo ini masuk semifinal, mudah-mudahan masuk final. Amin. Ya. Dan mereka itu semacam tertantang, jiwa kompetisinya itu muncul gitu kan Mbak. Dengan dia berlaga di olahraga, dia ingin menunjukkan saya perwakilan dari SMA Sumber Lawang, dia dengan bangganya menyandang nama siswa SMA Sumber Lawang itu. Saya lihat sendiri Mbak, kalau di lapangan itu perjuangan mereka ya Allah. Nah itu dengan kehadiran kita di lapangan itu saja itu sudah memberikan efek yang luar biasa pada anak. Seperti support mereka gitu ya Ibu ya. Mereka juga bertanding mengharumkan nama sekolah, dan juga sekolah itu kita kasih support, kita kasih bantuan semua yang bisa sekolah berikan untuk membantu mereka yang di non akademiknya itu sangat unggul begitu ya Ibu. Dan untuk yang karawitan tadi itu berarti dari timnya itu sendiri mereka juga menerapkan sehari-hari ya Ibu dalam ekstrakurikulernya. Tadi kan seperti yang dikatakan Ibu tadi, kalau gamelan itu aja di tabunya itu kita butuh harmonisasi. Berarti emang mereka itu udah menerapkan, mungkin ada yang sadar ada yang tidak sadar mungkin ya, menerapkan nilai-nilai hastalaku tadi dalam kehidupan sehari-hari, yang walaupun menurut kita ini hal biasa nih, cuman kalau kita pikirkan lebih jauh itu sebenarnya itu salah satu penerapan yang baik dari 8 nilai budaya Jawa tadi ya Ibu. Lalu untuk programnya tadi Sekolah Adi Pangastuti itu yang terlibat itu apakah dari guru-guru dan siswa saja, atau apakah dari pihak lain dari sekolah, dari sivitasnya, tendik-tendiknya, termasuk yang karyawan-karyawan begitu terlibat, atau bagaimana Ibu? Semua kami libatkan. Semua dilibatkan? Iya, jadi misalnya ya kami sosialisasi kepada Bapak Ibu guru lewat briefing atau apa, atau rapat gitu. Kemudian sosialisasi kepada siswa melalui pembinaan pada saat upacara itu kita mensosialisasikan hastalaku. Kemudian sosialisasi ke orang tua juga Mbak. Orang tua juga? Kami melibatkan orang tua. Kami punya program namanya Program Orang Tua Wali Mengajar.
Nah, apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu hastalaku, Mbak. Jadi misalnya kami sosialisasikan dulu kan, Mbak. Bapak Ibu sekolah kita punya program orang tua wali mengajar. Itu kami undang ke sekolah. Nah, di sini nanti Bapak Ibu yang kerso untuk mengajar siswa-siswi kita monggo luar. Nah, itu nanti ada orang tua yang mendaftar. Oke Bu, saya daftar bulan ini, bulan ini. Jadi kami terjadwal selama 1 tahun itu setiap bulan 1 kali orang tua itu mengajar. Mengajarnya tentang ya hastalaku tadi, misalnya unggah-ungguh, bisa memberi contoh yang real yang sudah diterapkan orang tua kita pada zaman dulu, bisa bercerita gitu loh Mbak. Maksudnya, pengalaman pribadi gitu ya Ibu. Pribadi mereka, meskipun mereka hanya sekedar cerita kan Mbak, tapi itu akan lebih mengena disampaikan oleh orang tua daripada kita menjelaskan hastalaku adalah itu enggak. Tapi mereka dengan mendengarkan cerita dari orang tua, kemudian zaman ini loh. Oh iya, gaya cerita ibu-ibu zaman dulu, bapak zaman dulu ibu gini gitu ya Bu ya. Iya. Saya di rumah juga ceritanya begitu nih Bu. Cara ceritanya nih mirip-mirip ya. Nah itu kan kalau kita menghadirkan orang tua, anak kan merasa oh ini ibuku, oh ini bapakku. Wah, keren banget. Gitu ya Mbak ya. Dan itu kita jadwalkan 1 bulan sekali. Misalnya bulan pertama itu sekitar bulan September Mbak. Bulan September itu kami menghadirkan salah satu orang tua wali. Kebetulan ya teman juga, kebetulan beliau juga kepala sekolah. Dia bisa bercerita, memotivasi anak-anak, begitu kan, biar anak-anak punya semangat lagi. Terus di bulan berikutnya kami menghadirkan ke orang tua, kebetulan juga pegawai puskesmas gitu ya Mbak. Dan mereka itu berceritanya tidak hanya cerita tentang hastalaku, tapi juga bisa bercerita tentang profesinya seperti apa. Untuk meraih profesi itu dia harus berjuang bagaimana itu. Jadi malah memberikan juga gambaran-gambaran tentang mungkin cita-citanya, cara mencapainya, pengalaman hidupnya gitu ya Ibu ya. Pengalaman yang mungkin dulu mereka itu lebih keras daripada kalau zaman sekarang tuh mungkin saya juga lihatnya kalau saya dengar orang tua saya cerita itu dulu tuh papa tuh kalau di kelas tuh nggak nurut sama guru tuh dipukul. Nah kalau zaman sekarang digituin pasti tuh wah lapor nih. Padahal itu sebenarnya juga menurut saya juga mungkin kekerasan. Cuman kita lihat kalau dari sisi positifnya ya Ibu ya, karena itu kan malah anak itu jadi dia lebih tahu ini aku salah dan harus yang dilakuin tuh apa setelah itu. Dan punya juga daya juang. iya, jadi mereka lebih bisa survive nih kalau sekarang. Saya juga lihat orang tua zaman dulu nih kalau sama sekarang tuh kayak kalau misalnya lihat berita-berita yang bunuh diri, itu mungkin mereka bilang, aduh kurang ini kayak gini tok bunuh diri. Mungkin memang beda zaman ya Ibu ya. Jadi pandangan pemikirannya untuk anak zaman sekarang dan zaman yang mungkin zaman dulu itu berbeda ya Ibu. Iya Mbak, saya juga prihatin lah dengan kondisi anak-anak sekarang itu. Daya juangnya kurang lah, kalau saya melihat itu daya juangnya kurang. Iya. Terus misalnya kena omongan sedikit aja sudah dikatakan bullying lah, sudah merasa sakit hati lah. Padahal kita zaman dulu pendidikan orang tua ataupun pendidikan dari guru-guru kita Lebih itu keras lagi ya Mbak ya. Misalnya saya hanya cerita masa kecil saya itu, kalau di rumah saya itu kalau berbicara nggak boleh keras, nggak boleh teriak-teriak gitu Mbak. Kalau teriak-teriak saya itu dimarahi. Nah, kalau misalnya jam siang itu harusnya tidur. Oh gitu, tidur siang ya. Tidur siang. Nah kita malah bermain, gojekan sama teman-teman, berbagi itu ya. Sama ibu saya udah ambilkan apa itu air seember itu. Disiram. tapi bagi saya itu akhirnya membentuk karakter saya gitu kan. Akhirnya membentuk karakter diri saya sebagai seseorang yang punya daya juang, seseorang yang punya semangat, seseorang yang tidak mudah putus asa seperti itu Mbak. Dan itu seharusnya sangat relate untuk kehidupan zaman sekarang ya Mbak ya.
Karena mereka lebih butuhnya itu motivasinya itu ya Ibu ya. Gimana mereka bisa ya terus melanjutkan hidupnya. Mungkin mereka ada cita-cita yang mungkin mereka dicapai, ya gimana cara capainya. Jangan ada halangan sedikit terus nanti menyerah, putus asa, udah depresi. Malah mereka harusnya itu cari cara gimana caranya. Udah ini pokoknya halangan kayak gini nih malah jadi tantangan nih, terobos aja nih. Pokoknya cita-citaku tercapai. Gimana caranya daya juangnya sendiri ya Ibu, yang mungkin sekarang itu masih kurang ya Ibu. Kalau di sekolah saya, anak-anak itu saya misalnya ada dia ingin lomba ini, banyak yang saya izinkan Mbak, karena dengan mengikuti berbagai lomba itu dia akan tertantang, dia akan Jiwa memiliki kompetisi. jiwa kompetisi, dia akan memiliki daya juang gitu. Kadang mereka itu misalnya kan sekolah bilang dananya minim, itu kamu hanya bisa gini. Enggak Bu, saya nanti bisa biaya sendiri Pak Bu. Semangat juangnya ya. Semangat juangnya yang tinggi itu akhirnya dia juga bisa mandiri Mbak. Berarti emang tergantung dari pribadinya ya Ibu ya, gimana mereka menyikapi setiap masalahnya itu tadi. Nah Ibu, kalau program sekolah Adi Pangastuti itu kan diterapkannya dalam 6 bulan ya Ibu ya. Nah kalau setelah program sekolah Adi Pangastuti ini selesai di SMA Negeri 1 Sumberlawang, itu apakah program-programnya ini akan terus dilaksanakan atau mungkin terhenti di periode setelah 6 bulan itu, atau mungkin malah akan dijadikan apa ya Ibu ya, mungkin setiap hari itu ada tersendiri lah pengetahuannya itu tuh terus diteruskan sampai besok-besok lagi atau gimana? Saya kan berlanjut Mbak. Tetap dilanjutkan ya Ibu? Dilanjutkan karena gini loh Mbak, program sekolah Adi Pangastuti yang menerapkan hastalaku kan, kebetulan perilaku yang diajarkan di hastalaku itu relate dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan sekolah kami itu adalah sekolah penggerak angkatan pertama yang menerapkan P5-nya itu kan Mbak. Nah, mau tidak mau dengan P5 itu kita juga bisa menerapkan hastalakunya. Itu kan misalnya di P5 ada perilaku atau karakter yang ditanamkan, itu ada gotong royong. Di hastalaku kan juga ada gotong royong kan Mbak? Iya ada salah satu. Misalnya lagi toleransi, di hastalaku ada apa? Ada. Hampir sama kan, cuma bedanya satunya basa Jawa, Satunya diartikan bahasa Indonesia itu. Jadi masih bisa berlanjut Mbak, dan itu implementasinya tidak hanya sekedar obor belara, tapi juga bisa diimplementasikan dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, baik itu antar siswa, antar guru, siswa dengan bapak ibu guru, atau siswa dengan staf karyawan gitu. Dan itu karena berkorelasi positif ya tetap jalan Mbak. Misalnya lagi untuk penerapannya di hastalaku, kita tidak hanya menanamkan perilaku saja kan Mbak, tapi di situ kita anak-anak diajarkan untuk berkarya. Misalnya dia berkarya dengan podcast, dengan poster, dengan membuat buku, membuat puisi, macam-macam. Nah itu kalau dikorelasikan dengan kurikulum merdeka, di kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu bisa diterapkan Mbak. Dikaitkan ya Ibu? Bisa, misalnya bapak ibu guru, anak-anak membuat karya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan passionnya. Dengan passionnya itu maka dia akan berkarya, berinovasi, berkreasi, dan dia akan mengeksplor dirinya sendiri untuk menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan keinginannya. Jadi dia juga harus paham juga dirinya sendiri nih, minat bakatku nih, aku passionnya sukanya yang bagian mana, jadi aku keluarin outputnya yang dihasilkan itu dari passionnya dia sendiri gitu ya Ibu. Kalau dari Mbak Keisha nih, kan tadi dari penerapannya program-program sekolah itu, kalau dari Mbak Keisha sebagai siswa nih, gimana sih pandangannya Mbak? Kayak misalnya ini menarik banget nih program yang ini karena aku cocok banget di bagian ini. Ya, menurut saya sangat menarik dan sangat asyik jujur. Karena programnya itu nggak mengharuskan kita untuk membuat satu hal aja. Jadi kamu bisa milih, kamu mau bikin podcast atau kamu mau bikin poster,
atau infografis atau artikel, jadi sesuai minat bakatmu. Dan mungkin awalnya memang saya agak skeptis ya, aku bisa nggak sih bikin podcast kayak gini, teman-temanku juga, aku bisa nggak sih bikin cerpen kayak gini, bisa nggak sih bikin artikel kayak gini. Mungkin awalnya berat, tapi setelah dilakukan karena ya itu adalah sebuah produk yang akan diajukan, jadinya kita ternyata pas dilihat bagus, bisa. Dan itu pun sampai sekarang jadi keterusan. Kalau dikasih tugas sama guru, kamu mau milih buat apa? Buat penampilan tugas, presentasi, atau tertulis, atau podcast? Saya milihnya podcast. Jadi kayak terus-terusan berlangsung gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu ya Mbak ya, Iya. cocoknya yang mana. Kayak misalnya Iya. mungkin bukan bakat di presentasi, bakatku di podcast nih. Iya. Malah jadi kita lebih bisa improve-nya, Iya. kayak kita kasih seluruh effort tenaga yang kita bisa itu lebih di bagian yang kita sukai gitu ya. Iya, sesuai passion yang kita punya, bisa memilih. Terus gini Mbak, jadi anak-anak itu dalam belajar itu tidak harus di kelas kalau di tempat saya ya. Iya. Jadi misalnya anak dapat tugas nih membuat podcast, ya udah di lingkungan sekolah itu ada yang di taman, ada yang di lobi, ada Belajar yang di luar mana-mana. kelas gitu ya, Bu? Di luar kelas itu sudah macam-macam dengan tugas yang berbeda-beda. Kadang itu saya mikirnya, iki kok dolanan mlebu kelasnya ngopo tuh yang. Terus saya tanyain, belajar apa? Ini Bu, ada tugas ini Bu, yang kelompok begini. Terus lagi misalnya saya keliling di taman, kalian pada ngapain? Buat tugas Buat lagi Bu. tugas Bu, ini bikin film gitu Mbak. Kalian pada ngapain ada di sini di perpus? Ini Bu, kita mau buat apa? Kayak skenario untuk podcastnya nanti gitu Mbak. Ya, Mereka mungkin- malah jadi lebih kreatif ya Ibu, dibebaskan Iya, mereka kita lebih kreatif. bebaskan. Mungkin kalau yang nggak tahu, wih sekolah kok dibiarkan begitu aja, apa nenek guru nih gitu ya. Oh guru nih udah ngopo tuh si anak-anaknya gitu ya Mbak. Pandangan negatif Pandangannya orang-orang negatif gitu. kan seperti itu, tapi di sekolah itu ya kita memberi ruang kepada anak-anak untuk berkreasi. Guru itu kan sekarang hanya sebagai fasilitator kan Mbak. Kalau sumber ilmunya kan tidak hanya satu orang dari guru saja, sumber ilmunya banyak. Jadi dari perpustakaan, dari internet, dari macam-macam sumber itu kan banyak. Jadi siswa dibiarkan mencari ilmu sendiri, guru paling nggak memancing dulu. Silahkan ada pertanyaan pemantik yang nantinya bisa dipecahkan oleh siswa itu dengan caranya sendiri. Jadi mereka yang explore sendiri ya Ibu ya, Iya. untuk jawaban-jawaban di kepala mereka ini, malah mereka imajinasinya tuh tambah kreatif ya Ibu melatih. Mereka tuh mungkin yang dulu terpaku, wah belajar pakai buku, sekarang tuh lebih kreatif mereka di luar. Dan mungkin pandangan anak-anak yang mereka lebih suka belajar di luar tuh malah jadi mereka tuh jadi lebih pintar ya Ibu ya. Karena mungkin cocok. Terus orang gitu. Saya ke Kesia ini kalau Iya juga nih kalau belajar di luar juga Iya, di taman. lebih seru gitu ya kalau Iya, pembelajarannya lebih seru, ya. lebih bebas, lebih bisa lihat daun dikit. Oh, aku Oh, dapat kepikiran inspirasi. bikin cerpen tentang daun nih, gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh saya tuh masih yang zaman di kelas gitu sih Bu. Terus di kelas nih ngeliatinnya ya papan tulis, gurunya ngomong di depan. Mungkin sekarang lebih seru ya kalau misalnya kita di luar, jadi nggak suntuk di kelas, sedangkan materinya juga dapet, jadi lebih kritis, kreatif gitu ya. Nah, ini kita udah mau sampai penutupan nih. Nggak terasa banget ya Ibu. Ini kita banyak ngobrolnya. Nah, terakhir aku mau tanya ke Keisha nih. Sebagai Gen Z itu menurut kamu gimana caranya supaya remaja-remaja lain yang sekarang ini tuh mereka yang sibuk sendiri, individualis, itu bisa menerapkan hasta laku, bisa menerima nilai-nilai hasta laku ini untuk diterapkan di kehidupannya mereka? Menurut saya dengan adanya P5 program Adi Pangastuti ini merupakan salah satu cara. Kenapa? Karena kalau misal Gen Z dikasih sebuah poster atau selebaran mengenai edukasi hasta laku tuh, mereka paling cuma baca, sadarnya nanti-nanti, atau mungkin bahkan nggak sadar. Jadinya dengan ada hasta laku ini, ada program hasta laku, kita disuruh membuat produk, dan kita bareng-bareng tuh di kelas. Secara nggak langsung kita menerapkan nilai-nilai hasta laku. Kalau kita nggak menerapkan nilai-nilai hasta laku seperti gotong royong, guyup rukun, produknya nggak akan jadi dan hasilnya pun jelek. Jadinya kita merasakan secara nggak langsung hasta laku tuh
beneran terjadi. Jadi nggak cuma kita pelajari aja, tapi kita pelajari, kita implementasikan dalam kebersamaan tadi dan jadikan itu sebuah produk. Seperti itu. Keren banget. Berarti itu cara-cara gimana mereka bisa mengaplikasikan dari nilai-nilai hasta laku tadi ya. Karena kalau kebersamaan itu kita nggak pakai hasta laku ya, pasti ada minusnya lah. Misal produknya kurang bagus, podcastnya kurang bagus, editingnya. Karena atau gimana. egonya mungkin ya, individualis mereka sendiri. Iya, jadinya ya kita mau nggak mau harus saling menghargai pendapat, kayak gitu. Oke Sobat Simfoni, seru banget pembicaraan hari ini bersama SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Dan tentang mengenai nilai-nilai hasta laku yang diterapkan oleh Gen Z saat ini itu ternyata penting banget untuk menjadi bekal. Karena misalnya kita penerapan untuk dalam kehidupan berteman, bermasyarakat, keluarga, bahkan bermedia sosial itu bisa banget nih untuk menerapkan 8 nilai hasta laku tadi. Karena itu juga merupakan nilai-nilai 8 budaya Jawa yang sebenarnya nggak perlu malu loh buat kita lestarikan, karena itu keren banget buat kita lestarikan, bahkan harus banget nih. Nah, jadi sampai jumpa di podcast kita berikutnya.